Insting itu bukan indigo ya, jadi ini bener-bener kayak kemampuan natural ya. Iya. Berasa nggak sih kemampuannya? Dan itu nggak bisa dikendaliin. Bener, nggak bisa dikendaliin, kayak auto aja gitu. Kalau auto gitu kan ya. Halo Sobat Pers. Wah, kali ini kita akan sama-sama balik lagi ngebahas tentang sesuatu hal yang unik-unik di dunia Steven. Dan kembali lagi di podcast Steven Family. Nah, kali ini bersama dengan Aisyah. Wah, Dr. Aisyah Dahlan. Bukan ya? Aisyah aja. Aisyah aja. Aisyah aja. Kalau dokternya nggak ada Dahlan. Oke, nah hari ini kita akan ngebahas suatu hal yang jarang banget orang bahas ya sebenarnya. Tentang salah satu mesin kecerdasan yang mana mesin kecerdasan ini menjadi satu-satunya yang ditemukan di Steven. Apalagi kalau bukan insting. Nah, pas banget nih. Aisyah, MK-nya apa? Insting. Insting ya. Waktu itu di tes Steven tahun berapa? Masih ingat? Tahun 2022. Sama siapa promotornya? Sama Kamarsya juga. Oke. Nah, kita akan memperdalam terkait dengan insting. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mau nanya terkait dengan insting, silakan nanti boleh tulis pertanyaannya di kolom chat ya, di kolom komentar di bawah. Oke? Sambil aja langsung aja kita bahas. Pertanyaan pertama. Nah, nyangka nggak sih waktu itu dari 5 mesin kecerdasan, Aisyah tuh tiba-tiba hasilnya insting. Dan first impressionnya apa tuh? Apa yang pertama kali langsung terlintas? Ya. Wah, ini tentang first impressionnya Bang. Sebenarnya aku waktu pas tes Steven sempet ada cerita juga sih, kayak kan sebelum aku tes Steven tuh adik kelas aku tes Steven dan tesnya juga sama abang tuh ngasih Retno. Oh iya, Ya pas Retno kan hasilnya insting. Terus kayak pas aku denger cerita Retno, wow, insting keren juga. Gitu. Masa kayak nggak tahu deh kenapa tiba-tiba insting keren, karena chemistry-nya kan bahagia ya. Gitu aja gitu aku ngeliat orang yang misalnya bahagia, yang happy terus kayak gitu. Nah terus pas aku mau tes, aku tes setelah Retno tuh 3 bulan atau 6 bulan setelah Retno gitu, tapi nggak terlalu jauh. Nah itu pokoknya selama di jalan tuh aku kayak ngasih afirmasi ke diri sendiri, nggak tahu kenapa kayak ngasih afirmasi ke diri sendiri kayak gini. Pokoknya kalau misalnya hasilnya bukan insting nggak apa-apa, kalau hasilnya bukan insting nggak apa-apa, bukan insting nggak apa-apa. Pas keluar deh saya insting. Oh, jadi kayak pengen kayak insting gitu loh, bener ya? Nggak tahu kayak ada tiba-tiba ada arah ke sana aja gitu, kayak ke yang lain tuh. Ini menarik nih. Gitu. Terus pas di tes akhirnya hasilnya keluar insting gitu. Terus gimana pas tesnya udah keluar nih hasilnya? Perasaannya gimana? Seneng? Perasaan kayak wow, insting kayak ternyata bener gitu ya nalurinya ya. Iya, kayak aku insting ya, seneng aja gitu. Apalagi kan sih warna kuning ya Bang. Aku kebetulan suka warna kuning juga. Kayak emang linear ya gitu warna kuning. Nah ini juga jadi insight juga nih buat teman-teman. Jadi kalau misalkan kita memperdalam terkait dengan Steven, bahkan sampai tingkat psikologi warna ya, warna pun juga ternyata berpengaruh ya sama karakteristik. Kayak contohnya insting ini banyak digambarkan energinya itu suka banget sama warna kuning gitu. Oke, nice banget nih. Insting juga jadi warna kuning juga melambangkan keceriaan ya sebenarnya. Nah, oke, lanjut di pertanyaan yang kedua. Sebenarnya kita akan memperdalam terkait dengan instingnya ya. Nah, boleh di ini nggak sih menurut kamu insting itu tuh orangnya tuh kayak gimana sih? Kan jadi kayak ngedefinisi diri sendiri kan. Coba gimana? Insting itu pertama ya, kalau misalnya dari bagusnya, insting itu kan orangnya tuh happy gitu. Happy orang ya? insting itu tanpa beban. Sering itu ngeliat orang insting itu tanpa beban. Apalagi kalau misalnya di yang pertama kali gitu ya? Pertama kali ketemukan itu kayak yang ini anak kok kayak senyum-senyum aja gitu. Terus walaupun kayak ada beban tuh kayak udah dibocil aja gitu. Bocil. Bocil, santai. Oke. Gitu. Jadi apa namanya ya ngalir lah gitu ya. Iya, ngalir ya. Gitu. Terus katanya insting tuh cepat geraknya, benar nggak sih? Lebih ke arah respon sih Bang. Responnya. Jadi tipikalnya orangnya tuh responsif ya. Iya, responnya cepat. Kalau misalkan disuruh beli burur gitu, langsung lari gitu. Kalau itu enggak. Tergantung dia mau atau Jadi sebenarnya pengen tahu nih apa kita memperdalam terkait dengan insting juga. Jadi kenapa sih dinamain insting, tau nggak?
Kenapa tuh, Bang? Nah, mainannya dulu nih. Oh, Kira-kira tahu nggak? Baru nanti kita akan bahas nih biar sama-sama teman-teman pada tahu. oke. Menurut aku nih, Hmm. menurut aku kalau misalnya dari yang aku pernah dengar itu kan otak tengah itu atau otak kecil itu dia istilah lainnya tuh otak reptil ya. Hmm. Nah, Hmm. mungkin karena reptil itu identik sama sesuatu yang buas atau hewani, Ya. jadi dikasih namanya insting. Insting. Oke, yes benar. Enggak, benar kok. Oh, itu benar. Ya benar. Jadi emang kenapa pertamanya itu dinamain insting? Apa ya? Ini apa namanya cerita yang kalau misalkan nanti teman-teman pengen tahu lebih lanjut ada di workshopnya ya. Jadi namanya insting itu emang penamanya layaknya insting pada hewan. Makanya orang-orang insting itu tipikalnya dia itu ketika bergerak mengandalkan instingnya, naluri. Nah, berasa nggak sih Asya? Kayak misalkan lagi gerak nih, tapi nggak bener-bener kayak dipikirin matang-matang banget itu. Bener sih. Jadi cepat aja geraknya. Bener sih. Bener ya? Iya. Nah, orang-orang insting tuh biasanya kayak gitu. Dan kenapa sih tadi dibilang kan insting itu responsifnya tuh cepat? Karena layaknya insting pada hewan, dia itu nggak mengandalkan apa ya pemikiran yang harus dipikirin panjang-panjang. Contohnya mau tahu nggak kayak apa? Refleks. Refleks. Oke. Refleks tuh maksudnya gimana sih? Tahu nggak sih kayak misal kita lagi megang nih, ada cawan panas gitu loh. Refleksnya gimana? Langsung ini. Ya, kayak gitu. Nggak berpikir sedetik pun. Contohnya kayak apa lagi? Contohnya kayak gini. Misal di suatu kawasan. Di suatu kawasan itu lagi ada apa namanya gunung meletus. Gunung meletus. Nah sebelum gunung meletus kan biasanya ada gempa vulkanik. Nah sebelum gempa vulkanik itu kan biasanya nggak ada apa-apa tuh. Iya. Kayak dalam keadaan kosong, tenang gitu loh. Tapi kenapa hewan-hewan itu pada turun gunung, terus burung-burung itu pada terbang gitu loh. Pertanyaan siapa yang ngasih tahu? Insting dia. Instingnya gitu loh. Nah makanya teman-teman insting itu biasanya ya apa ya harus juga mengandalkan instingnya gitu loh. Nah ngomongin apa namanya terkait dengan insting itu kan kalau misalkan di Stephen yang saya tahu ya, yang kakak tahu itu kayak apa ya radar yang nangkep sinyal gitu loh. Itu bisa dilatih nggak sih sebenarnya Aisyah sebagai seorang insting itu sendiri? Insting itu bukan indigo ya, jadi ini bener-bener kayak kemampuan natural ya. Iya, anak. Berasa nggak sih kemampuan? Berasa. Dan itu nggak bisa dikendaliin. Bener, nggak bisa dikendaliin, kayak auto aja gitu. Kalau auto gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kayak ditanya, belum tentu bisa jawab. Iya. Bener kan? Iya. Oh, ya, Itu gitu. emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Oh, Jadi pada dasarnya seorang insting saya ini kira sih lemot. bukan apa ya, bukan seperti paranormal Oh. gitu loh. Kayak misal, nanti kamu 10 tahun lagi akan jadi kayak gini-gini, bukan gitu loh. Tapi lebih ke arah apa ya, respon cepatnya aja gitu loh, respon cepatnya. Dan emang beberapa kali dalam case-case-nya di Steven ya, ini sering banget didiskusin di apa namanya grup kita, di grup promotor Steven Family dan juga di komunitas. Ada teman-teman insting. Ini bisa teman-teman insting yang ikut nonton juga boleh kasih ini ya insight juga ya, atau kalau misalkan mau ngasih cerita sedikit-sedikit juga boleh. Jadi beberapa case itu kayak yang tadi Aisyah ceritain, kayak dia tuh nggak menginginkan atau dia nggak memikirkan apapun gitu loh. Tiba-tiba pikiran itu tercetus, terus bener kejadian. Kayak contohnya gimana? Kayak contohnya gini, salah satu yang apa namanya sering diceritain tuh ada apa namanya promotor gitu. Ayahnya ini seorang insting gitu. Suatu saat si promotor ini dia tuh pengen tugas, jadi tugasnya itu ke luar negeri. Kalau nggak salah ke Malaysia atau ke Singapura, gitu loh, ke Malaysia atau Singapura. Izin dong sama bapaknya, gitu loh. Pak, boleh nggak sih pergi? Apa namanya ada kerjaan nih, kayaknya kerjaannya di sini-sini. Bapaknya bilang apa? Nggak boleh. Gitu loh. Bapaknya cuma bilang nggak boleh, gitu loh. Karena si anak ini nurut, ya kan, anak ini apa namanya berbakti, ya udah akhirnya nggak mau berangkat, gitu. Dan setelah waktunya keberangkatan di tiket tersebut, mau tahu nggak apa yang terjadi? Apa? Pesawatnya jatuh. Ada beritanya. Nanti teman-teman bisa bantu cari juga ya, gitu. Pesawat apa tuh, Bang? Pesawatnya, pesawat lupa apa namanya maskapainya apa, gitu. Nah, dan itu ternyata emang real beritanya. Dan ini apakah direncanakan ataukah seperti paranormal yang tiba-tiba ngepredik gitu? Enggak, bener-bener enggak. Jadi kayak bener-bener seng aja cepet gitu.
Jadi buat teman-teman insting nggak perlu takut kalau misalkan punya kemampuan yang apa namanya di luar nalar gitu ya. Justru itu akan menjadi satu kekuatan tersendiri. Namanya indra ketujuh. Tujuh. Ya kayak gitu. Tapi pernah nggak sih ada momen-momen kayak gitu? Ya Pernah. pernah. Yang kayak tadi, tapi bukan kecelakaan sih, lebih ke ini bang. Apa Jadi tuh? waktu pas saya SD kalau nggak salah tuh, saya kan pulang kampung. Pulang Saya tuh kampung. cuma Oke. berdua sama ibu saya doang kalau nggak salah. Nggak tahu deh saya sama siapa, pokoknya saya pulang kampung. Pulang kampung. Nah pas di sana itu saya kan Oke. harusnya tuh jadwalnya saya pulang, tapi saya tuh nggak mau, kayak nggak mau pulang, masih pengen di sini kayak gitu. Terus, tapi tiketnya udah terlanjur dibeli. Nah pas karena udah terlanjur beli, siap-siap dong bang mau pulang. Benar. Terus udah tuh kita pergi, pas di sana ternyata di delay juga. Jadi Di-delay juga. tapi di delaynya bukan sejam 2 jam, tapi besoknya. Jadi kita nggak berangkat di hari itu. nggak jadi gitu. berangkat di hari itu, jadinya di besoknya gitu. Terus udah balik lagi ke rumah saya. Gitu. Oke. Jadi ada apa namanya sinyal-sinyal tertentu ternyata Iya, benar gitu ya. kayak masih Malah pengen di-delay ya. menikmati di rumah mbak saya sih. Oh gitu. 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 Nah ini juga apa? Ini seru sih kalau misalkan ngebahas insting itu yang nggak ada habisnya tuh di situ. Kayak ada suatu keajaiban bener. Gitu. Ada waktu itu beberapa salah satu klien ya. Itu kenapa kayak gitu deh bang? Emang secara alami begitu? Natural, bener-bener alami gitu loh. Dari teman-teman insting yang waktu itu sempat sharing. Nanti teman-teman insting juga boleh kasih apa namanya masukan juga ya nanti di kolom komentar. Banyak case-case yang luar biasa yang di luar nalar gitu loh. Dan pertanyaannya gimana cara ngelatihnya? Itu kan kemampuan, itu kan kekuatan. Bisa nggak sih dilatih? Gimana? Menurut Aisyah bisa nggak sih dilatih? Bisa. Gimana caranya? Karena sumber daya terbesar insting itu ada di spiritual. Jadi latih spiritualnya. Biar apa yang kita lakukan atau yang kita pikirkan tuh masih sejalan sama apa kita yakini. Iya. Bener-bener. Ini bener banget gitu loh. Karena gini, namanya insting kan dia punya indera ketujuh namanya kan. Dia kan kayak punya apa namanya radar yang nangkepnya sinyal langit. Sinyal langit itu cuma ada dua, kebaikan sama keburukan atau kejahatan lah, atau tidak baik lah gitu loh bahasa magnet rezekinya ya. Jadi kalau misalkan si orang ini terutama Kak, banyak yang bilang kan gini sih, Kak, kan kalau misalkan baik dan buruk ya semua orang juga apa namanya harus seperti itu. Yes, benar. Tapi kalau misalkan buat insting, ini berkali-kali lipat harus masalahnya. Kalau orang insting ini nggak dekat ke kebaikan, maka nanti spekulasi atau nanti insting-insting yang muncul atau naluri-naluri yang muncul itu nariknya itu ke yang dia deketin. Contoh misal insting ini dekatnya ke kebaikan, maka dia akan narik ke kebaikan nalurinya. Oke. Gitu loh, kayak ke penjagaan, terus apa namanya supaya hati-hati, supaya apa gitu. Tapi ketika insting ini ternyata dia itu nggak dekat sama kebaikan, dia dekatnya sama yang jahatnya gitu. Ya sudah gas pasti gitu. Maka kalau misalkan di teman-teman Steven suka bilang tuh, tahu nggak bilang apa? Insting itu kalau nggak jadi ustazah ya. jadi setan jadi dukun. dukun. Karena sama-sama bisa nangkap sinyal gitu loh dari paranormal. Nah apa namanya lebih jauh lagi nih terkait dengan insting. Sebenarnya kan insting ini kan tadi kemampuan itu emang kemampuan naluri dan orangnya itu sebenarnya serba cepat. Terus kalau misalkan kita baca sertifikatnya katanya orangnya setengah-setengah, benar nggak sih? Iya. Tapi setengah-setengahnya dalam artian kayak gini, bukan berarti ketika kita ngelakuin sesuatu nggak sampai selesai, bukan. Tapi setengah-setengahnya itu lebih karena kayak gini nih. Kayak misalnya kan tadi responnya cepat, jadi kita ngelakuin sesuatu tuh pengennya cepet aja gitu, pengennya cepet selesai. Jadi yang penting tuh selesai, karena pengen buru-buru selesai, udahlah yang penting selesai, jadi ngerjainnya tuh cenderung nggak salah-salah. Iya, oke. Lebih ke arah situ sih setengah-setengahnya. Bukan berarti kayak nyapu cuman setengah rumah doang, bukan. Nyapu ya nyapu sampai selesai. Cuman karena pasti ada aja yang ketinggalan. Oh iya benar. Ini jadi salah satu introspeksi juga ya buat teman-teman insting ya. Jadi karena dia itu otaknya itu ada di tengah dan serba cepat banget gitu loh, maka coba belajar untuk menuntaskan gitu loh. Karena kalau misalkan nggak dipelajarin, nggak dibiasain, kebawa nanti sampai dewasa gitu. Padahal kan kemampuan utamanya insting kan ngebantu orang, serba bisa gitu loh. Bener nggak sih tapi? Tapi kalau dalam ngebantu orang, pengennya totalitas sih bang. Pengennya totalitas ya. Nah gitu aja mindsetnya.
mindsetnya ngebantu terus. Oke. Bisa tuh. Tapi kan kadang untuk beberapa hal kayak tugas pribadi itu Ya. setengah-setengah. Gini, kalau tugas pribadi, apa namanya, Aisyah harus, dan buat teman-teman insting ya, mungkin bisa asosiasikan diri di kepalanya, bantuin siapa? Gitu loh. Contoh misal, teman-teman mahasiswa nih, kan tugasnya tugas kuliah ya kan, ngebantuin siapa coba? Ngebantuin dosen. Ngebantuin dosen, atau ngebantuin orang tua, Iya, benar, gitu buat loh, orang di tua. rumah, jadi kan lebih keinget lagi, oh ya jadi semangat lagi. Oh, ya, Nah, harus. tapi kadang nih Bang, Ah, karena insting itu responnya cepat, modenya on off, kadang tuh meledaknya itu tuh cuma di awal doang, kayak pengen ningkatin IPK lah, pengen rajin nugas lah, pengen Oh, gitu. baca inilah, itu tuh kadang di awal doang. Kalau misalnya diingetin lagi atau di distract sama hal lain tuh kayak yang iya. gitu ngalir Kalau- lagi. Kalau kayak gitu gimana, Aisyah, cara apa namanya ngantisipasinya? Kalau pas saya zaman ujian ya, ujian apa sih Mek? UAS sama ujian Iya. tengah semester UTS, Hmm. itu tuh biasanya saya nyari temen sih Bang. Jadi kayak Nah, teman ada ya? pacuan atau perbandingan yang antara saya sama temen saya. Terus kan kadang insting tuh belajarnya juga harus dijelasin sedetail mungkin gitu kan ya Bang. Jarak dekat. Oh gitu. Oh ya Iya benar. kan, jarak dekat. Terus kalau saya tuh mungkin karena ada goal dari A kali ya, jadi kayak harus masuk ke saya dulu kayak ini kenapa sih kayak gini gitu, kayak harus dijelasin semua muanya tuh harus dijelasin. Nanti saya sendiri yang ngerangkum kayak gitu kan. Nanti saya sendiri yang oh jadi ini tuh harus gini. Masa kayak gitu. Tapi yang tugas dijelasin tuh orang lain. Nah itu cara saya tetap menjaga semangat belajar saya. Semangat belajarnya gitu loh. Termasuk berarti semangat pelajar semangat bekerja ya. Ya kalau misalkan insting-insting yang sudah bekerja harus banget nyari teman gitu loh. Karena emang kalau misalkan baca di penjelasan promotor, insting itu salah satu refreshingnya itu silaturahim. Maksudnya gimana sih? Ketemu orang. Iya. Ketemu orang kayak cuman ketemu gitu aja. Sumpah Bang, kayak misalnya kita lagi mumet nih, lagi pusing, terus kayak lagi pusing atau lagi ngerasa berat sama suatu hal. Terus tiba-tiba kita tuh ketemu orang, kayak ngobrol gini doang, itu langsung kayak langsung kayak terbang gitu rasanya. Iya, kayak langsung enteng. Walaupun nggak ada topik yang benar-benar hangat gitu. Nggak ada. Kayak cuma ngobrol biasa cuma ngobrol gitu. gini doang biasa nih kayak, lu gimana kabarnya? Ini tuh kabar yang random gitu juga. Dan walaupun itu, kita nggak menceritakan masalah kita itu udah. Jadi kayak rilisnya itu ketika silaturahim gitu ya, ketemu orang gitu ya. Oke. Berkunjung lah ya kalau bahasa itunya ya. Berkunjung ya. Nah sebenarnya ada lagi nih, kalau misalkan kita ngebahas terkait dengan insting, salah satu hal yang menarik kan dia itu cuman ada di Stephen ya dibahasnya ya. Kenapa sih, tau nggak? Kenapa Kak? Nggak tahu. Coba. Kenapa? Karena ini menurut saya Bang, kan kalau misalnya di yang lain tuh ada sensing, thinking, intuiting, feeling ya. Benar. Nah itu kan menurut konsep lain juga tuh pembagiannya tuh neokorteks kiri, neokorteks kanan, limbik kiri, limbik kanan. Nah sedangkan ada satu otak yang masih kosong. Fungsinya otak tengah atau otak kecil itu kan itu otak juga kan. Sedangkan otak itu kan ada 2. Nah mungkin karena itu kali ya. Jadi berada di tengah gitu ya. Iya. Berarti. Dan biasanya kalau misalkan katanya nih, kalau tes-tes yang lain, insting itu yang paling sering berubah gitu. Benar nggak sih? Benar. Ada pengalaman nggak sih waktu itu tes apa gitu terus berubah? Coba. MBTI ada sih. Gitu. Pengen ekstrovert kayak lagi pengen ketemu orang ya udah isinya isi tes psikometri pengen ketemu orang, tapi pas kayak pengen sendiri kayaknya aku lagi introvert dia udah isinya lagi introvert gitu. Jadi kemarin hasilnya ISTJ ya? tapi sebelum kemarin kapan tuh? Kemarin terakhir. Masih di tahun ini, awal tahun ini ya Januari. Terus saya nyoba tes itu hasil ISTJ, tapi sebelumnya tuh pernah ESTJ, pernah ENTJ, pernah INTJ. Ganti-ganti banget ya berarti ya. Terus insting itu kan salah satu chemistry-nya itu bahagia. Nah, bahagia yang dimaksud insting itu apa sih? Nyaman. Nyaman itu maksudnya gimana? Nyaman itu maksudnya ketika ngerasa tanpa beban aja. Tanpa beban? Iya. Maksudnya gimana sih? Coba di-explain lebih jauh dong. Bahagia versi insting tuh ketika nyaman, entah itu di keluarga, di nyaman di keluarga, iya, nggak ada keributan gitu, benar?
nggak ada konflik. nggak ada konflik. Nah, balik lagi nih, kita ngebahas terkait dengan insting lagi. Jadi kan katanya insting itu dia tuh cocok ya katanya buat pekerjaan-pekerjaan yang digaji gitu loh. Dan ternyata selaras dengan penjelasannya tadi Aisyah, merasa aman ya sebenarnya ya. Nah, buat seorang insting tuh merasa aman ada indikatornya nggak sih? Berapa Merasa gitu loh? aman. Duitnya. Heeh. Semakin banyak semakin aman sih, Bu. Karena kan ini kalau misalnya ngelihat tabiatnya insting sebagai penolong, itu duit itu sangat berguna buat insting. Jadi kan ketika insting itu punya duit yang banyak, itu kan juga semakin membuat jiwa menolong insting semakin besar, dan gitu semakin ya. banyak memberi. Semakin banyak duit, semakin banyak duit, semakin banyak memberi. Jadi kata kuncinya sebenarnya Peran ya. ya. Oh iya, jadi insting itu emang harus berperan ya. Gitu loh. Dia tuh harus punya peran kayak ngebantuin banyak orang. Salah satunya itu emang harus punya banyak uang. Oh, mungkin itu bisa jadi motivasi ya, gitu Iya. loh. Teman-teman insting itu biar jadi makin hebring gitu loh, makin Iya. bagus banget gitu. Oke, nah nggak kerasa udah 20 menit lebih kita ngobrol nih, Syah. Nah, Aisyah sebagai seorang insting ya kan, pengen dong closing statement dan juga kayak pesan-pesan buat seluruh insting di seluruh dunia ya sih. Dan juga viewers yang kita satu ini. Oke. Buat teman-teman insting semua di sini, karena kita nih tadi menurut penjelasan juga insting itu gak ada di konsep lain, dan insting tuh punya kelebihan besar di rela berkorban dan menolong ya. Semangat buat kita semua untuk memberikan peran itu kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang membutuhkan kita. Wah, oke, luar biasa dulu. Tepuk tangan dulu ya buat Aisyah. Nah, selanjutnya kalau teman-teman insting pengen tahu lebih dalam lagi terkait dengan instingnya, nanti bisa ikutan di workshop Stephen level 1 ya, dan juga workshop Stephen level 2. Di dalam sana nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan Stephen, utamanya insting juga. Nah, buat teman-teman yang tertarik buat jadi promotor dan bergabung di komunitas kita supaya tahu nih, kayak tadi ya ada cerita-cerita yang seru-seru, langsung aja join di promotor Stephen Family. Kalau pengen join di komunitas yang super positif banget, joinnya di mana? Stephen Family. Kalau pengen dapetin lingkungan yang super positif dengan cuan yang juga melimpah, daftarnya di mana? Di promotor Stephen Family. Dan juga Stephen Family bersama sukses mulia. Dadah.